Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianri Rahman dengan NIM 1801999. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pada pertemuan mata kuliah Teknik Pembentukan Logam dengan materi extrusion atau ekstrusi. Nah, extrusion atau ekstrusi adalah proses pembentukan logam dengan cara menekan bahan logam pada sebuah rongga sehingga menghasilkan bentuk panjang dengan penampang sesuai dengan cetakan. Nah, di sini ada tipe ekstrusi. Yang pertama adalah direct extrusion. Direct extrusion atau bisa disebut juga forward extrusion merupakan proses ekstrusi dengan cara menekan bahan logam pada wadah menggunakan drum hingga mengalir pada sebuah cetakan di ujung wadah. Saat ram sudah mendekati ujung wadah, maka ada material yang tersisa. Nah, material yang tersisa ini disebut dengan boot. Lalu yang kedua ada indirect extrusion. Indirect extrusion atau disebut juga backward extrusion merupakan kebalikan dari forward extrusion, yaitu sebuah proses ekstrusi dengan memasangkan cetakan pada ram sehingga benda keluar melalui lubang keluar pada arah yang berlawanan dengan ram. Nah, di sini ada contoh gambar dari direct ekstrusi dan indirect ekstrusi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa arah dari benda kerja yang kita tekan itu pada direct extrusion itu arah keluarnya itu searah dengan arah di mana kita menekan benda kerja tersebut. Sedangkan di indirect extrusion itu arahnya berlawanan. Dengan kata lain, arah benda yang akan kita lakukan proses ekstrusi itu arah keluarnya berlawanan dengan arah di mana kita menekan benda kerja tersebut. Lalu di sini ekstrusi diklasifikasi menurut temperatur kerjanya. Yang pertama ada hot extrusion atau ekstrusi panas, yaitu dilakukan dengan melakukan pemanasan pada benda kerja hingga mencapai titik temperatur rekristalisasi. Proses pemanasan tersebut dapat meningkatkan kekuatan benda. Selain itu juga gaya yang dibutuhkan ram lebih kecil dan meningkatkan kecepatan ram. Nah, pada hot extrusion atau ekstrusi panas ini karena benda kerja kita panaskan terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses ekstrusi, maka benda akan lebih lunak daripada benda yang langsung kita kerjakan dengan temperatur yang dingin. Yang kedua ada cold extrusion dan warm extrusion atau bisa disebut dengan ekstrusi panas dan ekstrusi hangat, yaitu biasa digunakan untuk bagian-bagian terpisah. Keuntungan dari ekstrusi dingin adalah meningkatkan kekuatan karena pengerasan regangan, toleransi yang baik, permukaan akhir yang lebih baik, tidak ada lapisan oksida, dan tingkat produksi yang tinggi. Lalu ada extrusion dies and press. Hal yang sangat berpengaruh pada ekstrusi adalah sudut cetakan atau dies angle dan bentuk cetakan atau lubang keluaran. Bentuk sudut yang rendah dengan ukuran cetakan yang besar akan mengakibatkan gesekan-gesekan pada bahan atau work billet. Karena gesekan tinggi, maka akan mengakibatkan gaya tekan yang lebih besar pada penekan ram. Sudut yang optimum dipengaruhi beberapa faktor. Contohnya bahan kerja yang digunakan, suhu billet atau benda yang akan dibentuk, dan pelumasan benda dalam kontainer. Karena pertimbangan itu sulit untuk menentukan pekerjaan ekstrusi. Nah, sini ada contoh gambar yang menggambarkan dari penjelasan yang tadi sudah disebutkan. Ini ada kontainernya. Nah, sini sudut dies angle-nya itu ada di sebelah sini. Lalu ada die atau cetakannya juga, dan ada sudut lubang keluarannya. Nah, selanjutnya ada order extrusion process atau proses
lain dari ekstrusi. Ekstrusi langsung dan tidak langsung adalah metode utama dari ekstrusi. Berbagai nama diberikan untuk operasi yang memiliki kasus khusus dari metode langsung dan metode tidak langsung. Ekstrusi jenis lainnya memiliki keunikan. Berikut adalah beberapa bentuk khusus dari ekstrusi yang akan coba saya jelaskan. Di sini lanjutkan yang tadi. Other extrusion process. Yang pertama ada impact extrusion. Impact extrusion atau ekstrusi tumbukan adalah ekstrusi yang dilakukan pada kecepatan yang lebih tinggi dan langkah yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstrusi pada umumnya. Biasanya dipakai untuk membuat komponen tunggal. Sesuai dengan namanya, ekstrusi jenis ini lebih memanfaatkan tumbukan yang terjadi pada peralatannya daripada tekanan yang diterima. Jadi, benda yang kita ekstrusi menggunakan peralatan ekstrusi jenis ini lebih memiliki hasil maksimal saat bertumbukan dibanding dengan hanya menekannya. Yang kedua ada hydrostatic extrusion. Dengan menggunakan cara ini, tidak ada lagi gesekan yang terjadi dalam kontainer dan gesekan yang terjadi pada lubang keluar dapat berkurang. Kekurangannya menggunakan cara ini adalah gaya tekanan yang diberikan oleh penumbuk akan berkurang secara signifikan. Tekanan fluida yang terjadi pada seluruh permukaan billet dapat menaikkan temperatur ruangan atau kontainer, maka harus menggunakan suatu fluida khusus. Nah, di dalam impact extrusion ini ada beberapa jenis, yaitu ada forward extrusion, backward extrusion atau kombinasi dari keduanya. Nah, di sini ada contoh dari forward extrusion, backward extrusion atau kombinasi dari keduanya. Ini yang forward extrusion, ini backward extrusion, lalu ini kombinasinya. Lalu di sini ada hydrostatic extrusion. Ini contoh gambarnya dari proses hydrostatic extrusion. Nah, di sini yang putih-putih ini itu merupakan menggunakan cairan fluida khusus ya. Nah, lalu yang terakhir ada cacat pada benda ekstrusi. Yang pertama ada center burst. Cacat ini terjadi karena adanya retakan atau tegangan tarik sepanjang garis pusat benda kerja saat proses ekstrusi. Cacat ini sulit terdeteksi karena terdapat di dalam hasil benda kerja. Nah, ini contoh gambar dari cacat benda center burst. Bentuknya seperti sirip ikan ya. Lalu yang kedua ada piping. Cacat ini karena ekstrusi langsung. Sebutan lainnya adalah tail piper dan fish netting karena bentuknya seperti ekor ikan yang terbalik. Nah, kalau ini piping ini ada di luar benda kerja cetakannya. Kalau yang sini tuh terdapat di dalam benda kerjanya. Lalu ada yang terakhir surface cracking. Cacat ini terjadi karena benda kerja mengalami panas yang berlebihan mengakibatkan benda mengalami retakan pada permukaannya. Biasanya terjadi karena kecepatan ekstrusi terlalu tinggi sehingga terjadi regangan dan panas yang tinggi. Beberapa faktor lain yaitu gesekan yang tinggi dan pendinginan benda kerja saat kondisi panas. Nah, ini ada contoh juga dari cacat benda surface cracking. Di sini terjadi cacat pada permukaannya ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada materi ekstrusi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.